kau dengar dulu Tepen, dengar Nggak dulu mau sekarang. tunjukin nggak ayatnya? Itu perkataan lo, itu menunjukkan kepada diri lo sendiri. Gue pakai Sekarang ayat, begini, lu ngomong, lu mana ayatnya? di Gimana Al-Quran ayatnya? di Alkitab kami Gimana ayatnya? tidak Gimana pernah ayatnya? menyuruhkan kami Yo, untuk belajar belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Yohanes 8:44, iblislah bapakmu yang berkata selalu dusta, dari sejak awal semula manusia dibunuh oleh dia. Lalu siapa yang membunuh manusia pertama? Iblis apa Tuhan yang menurut lu? Kamu enggak Siapa yang paham. membunuh Itu manusia semula? keturunan Abraham yang tidak berasal Siapa dari yang Allah. membunuh manusia Itulah kalian semula? itu Siapa? keturunan Yang Abraham. membunuh Kalian manusia semula itu siapa? kalian itu keturunan Abraham tapi Abraham anaknya Yang Ismail. membunuh manusia semula Itulah itu kalian siapa? itu. Itu kalian kan boleh membunuh, boleh itu kan kalian Mulai itu. mabuk kan? Bapaknya iblis Mabuk itu kan? kalian, Dibilang Islam itu. kalian Mabok, dibilang nggak ada padahal Abraham itu mengajarkan ditanya membunuh. kitabnya. Abraham itu bapaknya kasih sayang. Nggak ada Kau mengajar udah. membunuh. Ngawur kok, ngawur. Lu mau kau debat sama Abraham, gue? Ibrahim lihat itu ya, bapak kau kasih dengar sayang. dulu Maka namanya yang Abraham, Lu debat bapak sama kasih gue. sayang. Nggak ada yang membunuh. terbukti Ngawur kok, bom ngawur. mati bunuh diri Menuduhkan siapa? memang Islam selalu yang itu kau tidak ada di tampilkan. Kristen. Sebagai Lah, seorang mulai Kristen kan selalu kau tampilkan kemana-mana menuduh kan. para nabi sebagai seorang yang bersalah. Ini tuduhan dari Kristen. Kau tampilkan juga di sekarang. Abraham itu adalah bapak kasih sayang bangsa-bangsa. Kawan kan, Data kok. ya buat teman-teman yang ada kurang lebih sekitar 264 orang, di sini Kristen pada saat ditanya sesuai dengan datanya, dilari kemana-mana. Untuk apa? Menutupi kebodohan dia. Nggak Sebagaimana ada, dikatakan yang kau yang 2 Petrus bodoh. 1:20, Justru kau yang lalu bodoh dikatakan di menafsirkan Roma Alkitab tidak 1:20, bisa. Kau tidak bisa menafsirkan, lalu kamu dikatakan menafsirkan 1 Korintus sembarang. 1:21, mereka ini adalah bodoh karena percaya dengan Injilnya. Lu Justru bisa hafal nggak kayak gue ayatnya? bodoh. Kalau memang Berak lu, yang bodoh Al-Quran berak lo, mencret sama Al-Quran gua. congor lo itu menyuruh Muhammad, hai Muhammad, jika kau Jadi ragu-ragu, kitab pelajarilah kitab jadi sebelum kitab kamu. Disuruh jadi kitab pelajari lu kitab tuh Injil yang kami gue ini. baca itu kitab Al-Quranmu yang kitab congor, bullshit. bukan kitab kami. Iya, kitab Kitabmu yang kitab lu congor. emang emang Kitab kitab congor itu congor. kitab Gue Al-Quran. bilang 2 Korintus 1:20 itu Kalau memang dikatakan kitabmu bukan iblis kitab ya. congor, kenapa Lalu menyuruh belajar kepada Korintus kitab-kitab 1:21. kami? Satu-satu. Lihat itu setan Jangan kayak berdua. jual obat satu-satu. Orang Ini gila, hostnya Gini ini Pepen, diatur gini ini. Pepen. Satu-satu. Kalau kitab lo bukan kitab congor, ngapain mau suruh belajar kitab-kitab sebelumnya? Kami tidak pernah karena di kitab kami tidak karena pernah menyuruhkan buat belajarkan Al-Quran, tidak ada. untuk memperbandingkan mana Perbandingkan, kitab manusia, mana kitab karena binatang. congor kitabmu, makanya Kitab disuruh manusia, pelajari kitab kitab sebelumnya. manusia mengajar. Nah, mulai Kenapa bareng-bareng kesurupan. bicaranya sih? Gantian apa? Kok kayak di Lanjut, Bang pasar? Andi. Males ngobrol sama orang yang ada Gantian. ilmunya, Bang Andi. Iya, kamu yang nggak ada ilmu, modal congor. Lu pakai ayat, gak dari tadi? Ini siapa pakai Nah, ayat? sekarang gini, stop dulu. 290, 290, 300 orang. dengar Coba dulu. tunjukin nama Wahai saya. Ketik, Ada dalilnya di situ ada jelas. nggak saya Wahai Mau kau diatur nggak saya Muhammad. orang? Woi, kalian mau diatur nggak? Dengerin. Sekarang Muslim nanya deh, nanya satu, nanti Raja Daud jawab. Jangan bareng-bareng lah, nggak enak didengar loh. Siapa dulu yang mau bicara? Silakan. Gantian. Oke, saya dulu deh. Ya, Tadi saya silakan. ngomong Bang Andi, begini Ya. Bang Andi. Tadi kan dikatakan, oke teman-teman yang di bawah tep-tep tangan abang kita nih, ini komal abang kita. Dikatakan di Yohanes 8:44, dikatakan begini Bang Andi. Bahwasanya iblislah bapakmu, yang dia tuh dari sejak awalnya dia adalah membunuh manusia dan berkata dia selalu dusta. Nah, pertanyaan dari Blender tadi, siapakah yang membunuh Adam? Ya, manusia semula itu kan adalah Adam. Menurut dari kitabnya, di kitab Kejadian pasal 2 nomor 17, yang membunuh manusia itu adalah Tuhannya. Apabila kamu makan buah ini, maka pada hari itu kamu makan, kamu mati. Menurut dari firman-Nya Yesus di kitab Yohanes 8:44, yang membunuh manusia sejak semula itu adalah Bikin pertanyaannya iblis. aja, bikin pertanyaan aja biar dia jawab. Jadi, siapakah yang membunuh Adam sejak awal menurut perkataan Yesus? Oke, silakan. Siapa yang bikin metong Adam? Silakan. Saya jawab. Siapa yang jawab? Bukan Raja Daudi. Saya jawab. Ya, silakan. Yang lain diam. Dari Matius 8 ayat 44 itu yang kalau mau disamakan dengan kejadian Sorry, ini. Yohanes 8:44 salah kamu baca. Kamu buka Bible dulu, baca dulu, jangan ngarang-ngarang. Yohanes 8 ayat 44 tadi kan udah dibahas tadi itu. Kamu baru masuk. Iya dibaca dulu. Kamu aja tadi bilang Matius. Yohanes sudah. Mana ada Matius 8:4. Yohanes 8 ayat 44 kan di situ berbicara tentang iblis adalah bapak kalian karena iblis yang membunuh kan tadi yang disampaikan itu di kejadian itu
Kan seperti itu. Makanya saya jawab. Yang dimaksud dengan Yohanes 8 ayat 44 adalah orang-orang yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Allah. Artinya mereka melawan. Jadi ketika mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan baik itu Yesus maupun Allah pada Saya ulang. Suruh dibaca ayat dulu, Tahan Andi. dulu. Jangan ngarang Stop, gini. stop. dengar dulu. Sebagai moderator, saya ulang pertanyaannya ya. Izin dulu abangku. Siapakah yang membunuh Nabi Adam? Langsung jawab aja, silakan. Kalau di Bible tidak ada yang membunuh Nabi Adam. Tidak ada yang membunuh Nabi Adam. Stop, Adam silakan. tidak mati. Ya udah Adam cukup, tidak Anda mati. udah jawab. Cukup, Anda diam. Pepen silakan, tidak ada yang membunuh Nabi Adam. Lanjut. Oke, kalau gitu tolong bacakan nama saya Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 3 nomor 7. Silakan dibaca dulu. Jangan ngomong dulu, debat sama saya, tapi pakai data. Data dibaca baru jelasin. Ya, Jangan Kejadian kayak 3 kasar itu, sama saya. Kejadian 3 itu. Kejadian 2 nomor 17. Tadi bilang kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 juga boleh. Kejadian 3 dari 1 sampai 7 baca silakan. Tentang masalah Tuhan petak umpet sama Adam boleh, nggak masalah. Nanti kamu keleletan. Udah. Nggak apa-apa. Mau apa? 17. Ya, kejadian Ya. 2 ayat 17. Kejadian 17, Kejadian 3 1 sampai 7. Nggak pernah gue bilang 17. Aduh kacau nih orang. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 3 nomor 1 sampai 7. Gak usah, kita di kejadian 2 ayat 17 kan tadi yang dibilang itu. Ya, Dari boleh, pohon silakan baca. pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Siapa yang Itu bicara itu? kata Allah kepada Adam. Hawa belum Jadi yang diciptakan. bilang mati itu Tuhan apa iblis? Tuhan kepada Adam. Tuhan, oke. Oke. Ya, itu Yang dengar ya, dikatakan- saat itu Hawa belum ada. Hawa belum ada. Hmm, Catat ya. oke. Hawa belum Oke. ada. Oke, Ya, kalau oke kamu ya, mau udah. baca dari Alkitab, Coba Anda baca Yohanes 8:44, samakan dengan omongan tadi. Siapa yang dikatakan Yesus di situ? Karena Anda kan beriman dengan Yesus. Coba baca Yohanes 8:44. Tunggu. Enggak. Tadi katanya Hawa belum ada. Iya. Bang, biarin aja Bang. Kamu baca. Biarin Bang, biarin Bang. Jelas lah. Biarin. Tweet. Kamu biarin. bantah, silakan. Kamu Kejadian bantah, 3 silakan. nomor 6 kau baca. Kejadian 3 Nggak nomor usah. 6. Kejadian 3 nomor Bang. 6 baca. Bang, Nggak apa-apa, Bang, nggak usah. Kamu baca situ dulu di ayat 17. Ketika kamu baca, coba kamu baca kejadian. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian berapa yang mau minta dibaca sama saya? Nah, 3. di situ kan tadi bilang. Saya bilang bahwa di kejadian 2 ayat 17 itu Adam, Hawa belum diciptakan. Kalau kita baca ayatnya selanjutnya, di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dan dengan daging. Saya balikin lagi ke topik deh. Saya balikin lagi ke topik. Gak usah, Izin gak saya usah, kita moderator bahas ini. dulu. Diam, Jangan lari dulu, diam. jangan lari. Jangan Gua bawa lari, Hawa dulu. gila. Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang mencabut nyawanya Adam? Kan itu. Tuhan kah bukan atau itu, iblis Bang. kah? Tuhan kah atau iblis kah? Itu dulu, Ya, itu betul. doang sih. Silakan. Betul. Nggak ada yang lain kok. Siapa yang Betul. mencabut nyawanya Adam? Iblis atau Tuhan? Silakan. Tuh. Ya, coba silakan. Ya, saya baca yang di Kejadian 3 nomor ke berapa nih ya? Kejadian 3 nomor ke seberapa ini? Ya. Tetapi ular itu, nah ini tetapi ular itu nih. Ayat yang keberapa ini? Aduh, saya lupa. Kejadian 34. Kejadian 3 nomor 4 tuh. Iya. 34 sama Di sini 56. dikatakan begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Theos mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Theos, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi di sini menjelaskan bahwasanya manusia itu setelah memakan buah itu dia memiliki akal pengetahuan. Oke. Nah, perkataan Theos di sini dikatakan bahwasanya manusia yang memakan buah itu dia wajib mati pada hari itu. Pada hari itu. Jadi yang membuat Bang Gemah, lanjutkan ke Kejadian 36 Bang, poinnya Bang. Bang Gemah, Ya. bacakan ke 36-nya, poinnya Bang situ. Iya, Kejadian 3 nomor 6. Kejadian 3 nomor 6. Begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan setiap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari
dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka. Yang ketujuh. Dah, selesai. Kedua. Ya. Di sini dijelaskan. Dimakan. Ya, Udah selesai. dimakan. Betul. Jadi setelah dia makan ini, yang mati ini yang membuat Adam ini mati, manusia awal nggak? sesuai dengan Ada Yohanes mati nggak? 8:44, ini iblis mati nggak? apa Tuhan? Ya saya tanya, ada mati nggak? 2 Yohanes Kejadian 2 nomor 17, siapa yang menyatakan tadi? Yang Anda baca Allah. barusan? Allah. Allah. Arti Allah Anda tuh berdusta dong di sini. Hoak dong kalau dia Di nggak mati. mana Allah berdusta? Di mana Allah berdusta? Pada hari engkau memakannya kamu pasti akan mati. Coba Kamu baca ayat yang 2:17 tadi di Kejadian 3. 2:17 ya. coba baca 2:17 baca Engkau. Kejadian 2:17. Mati kan? Sebentar Bang Pepen. Mati, kan? Denko, dua pilihan kau. Iblis mengatakan tidak mati, Tuhanmu mengatakan mati. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Dua pilihan ini. Iblis mengatakan tidak mati, Tuhanmu mengatakan mati. Mana yang kau pilih? Kamu tuh nggak nyampe blender, otak Pantas. kamu tuh nggak nyampe. Nah, Jadi gini, Bang, kacau. tadi kan pertanyaan kalian. Iblis mengatakan tidak mati. Sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Sekarang Kesimpulan pertanyaannya, dulu, mati Bang atau Denko. tidak? Bang Denko, begini Adam kesimpulannya. kan tidak mati. Begini Bang Denko, kesimpulannya begini. Kalau tidak mati, pernyataan iblis yang benar. Udah selesai. Begini Bang Denko, Itu aja. begini Bang Denko, dengar Ya dulu. iya, kalau tidak Dengar- mati pernyataan iblis Iya. yang benar, pernyataan Tuhanmu salah. Udah itu aja. Dengar dulu Bang Denko, dengar dulu Blender, dengar. Begini sudah pengertian apa teman-teman kita yang Islam ini dangkal kali. Pantas aja mau dibodohin sama Yaman-Yaman ya Oh, gini ini nggak nggak bisa bisa. diskusi ini, cuma framing kau nggak bisa diskusi, nggak masuk ke materi kau, Ke framing framing. udah. Tapi memang nyata Nggak usah Oke kita deh. diskusi. itu Framing pengertian nggak ada. dangkal. Kau nggak punya Jadi ilmu gini, nggak usah Bang. ngomong. Jadi, Bang Raja Kasih Denko sebentar. aja. Raja Daud sebentar. Saya jawab. Tadi kan dikatakan kalau di Kejadian 2 ayat 17 itu makan buah dan mati. Mati. Jadi makanya tadi kan dibilang di pertanyaan tadi kan bagi saya ada mati nggak ketika makan buah itu? Saya bilang tidak mati. Kan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu sudah menjelaskan tentang bagaimana di ayat 17 menyatakan bahwa makan buah pengetahuan itu akan mati, tetapi di Kejadian 3 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 itu menjelaskan tentang bagaimana lalu mereka itu jatuh ke dalam dosa dan Allah memberikan hukuman kepada perjanjian dengan Hawa terkait dengan apa yang mereka telah lakukan. Bisa nggak sehingga moderator ambil lagi nih biar nggak kemana-mana. Ini loh, abangku yang ini saya mau terhormat. menjawab. Saya mau menjawab dulu, dengar Gini loh dulu. pertanyaan yang tadi dulu saya kembalikan. Waktu Adam memakan buah itu, apakah Adam langsung mati atau belum mati? Silakan. Ayo dibuka mic-nya. Biar nggak panjang lah. Adam tidak mati. Berarti datanya salah dong. Kata salah gimana? Nah, coba Kejadian dibaca. tiga- Coba Nggak, dibaca. udah, jadi gini. Apabila Di Kejadian kamu 2 makan ayat buah 17, itu, kamu mati kan gitu datanya. Saya ulang lagi ya. Datanya tertulis, apabila kamu makan buah itu, kamu mati. Pertanyaannya, waktu Adam makan buah itu, Adam mati atau hidup? Adam nggak mati. Berarti salah data. Bukan cara Berarti data. perkataan iblis Kalian betul salah, ya. Kalian yang salah menerjemahkan. Loh, baca lagi, Ulang coba kalian dibaca yang lagi, salah. coba bantu baca dulu. Baca lagi. Biar Nggak baca usah ulang baca di kali ulang Kejadian kalau dua ayat pengertian 17. Bacakan Anda ya. bisa. Jadi Makanya gini, percuma saya tanya. Sesimpel ini, Denko, sebentar. Kalau orang membaca dalil, tolong kau pun tenang, kau dengar, Denko, biar supaya nyambung. Jangan kau keraskan hatimu ketika aku membacakan, ya. Pelan-pelan. Di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berfirman, Adam, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3, Theos berfirman, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Titik. Udah? Kejadian Pertanyaannya- 3 nomor 4, iblis berkata. Pertanyaannya Mati atau tidak? adalah, Itu aja. pertanyaannya aja langsung. Waktu Adam Pertanyaannya, memakan buah itu, sebagaimana yang tertulis, apakah Adam langsung mati atau tidak mati? Jawab. Adam tidak mati. Apa? Adam tidak mati. Kenapa Adam Berarti tidak mati? datanya salah. Bukan salah. Kalian tidak memang. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Jangan jelaskan, Kenapa coba Adam baca. tidak mati? Jangan jelaskan, Jelas, coba jelas. baca. Karena ketika Adam tidak, kenapa Adam tidak mati?
ketika Tuhan melakukan perjanjian itu dengan Adam, Hawa belum Ini ada. lawan data terus. Ini data, baca kamu. Bang Blender coba baca lagi Kejadian 2:17. Baca lagi. Denko, gini loh Denko. Kalau ada kejujuran, gini loh. Kalau kita sepakat datamu salah, mari kita bahas, kita diskusi berlanjut, kita bahas kitabmu. Kenapa bisa salah? Itu loh. Jangan debat kusir di sini aja. Ayo kita bahas kitabmu. Tinggal gitu aja. Tapi kalau kau bertahan sini aja. Ayo kita bahas. Kalau kau menyadarinya, oke, berarti kita yang salah. Ayo kita bedah kitabmu. Sesimpel itu kok. Tapi kalau kau tidak mengakui tidak jujur, ini aja nanti terus sampai pagi. Kesempatan saya jawab dulu. Coba kamu Janganlah diam. pembodohan, bos. Kau kan orang sekolahan. Kamu yang tidak ngerti, makanya susah untuk memberikan pengertian bagi kamu. Jadi gini, Kejadian 2 Pada ayat hari kamu memakannya, kamu mati. Pertanyaannya, waktu Adam makan itu dia mati atau hidup? sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya tanya ketika Astagfirullahaladzim, benar-benar ini. Bahlul apakah benar Hawa lu, sudah ada? Bahlul. apakah Hawa sudah ada? Belum, enggak ngomongin Hawa di sini, enggak ngomongin. Makanya kan kalau kita baca dari kejadian itu, pada akhirnya kesalahan itu yang dilakukan. Datanya jelas. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Artinya Adam memakan itu mati. Pertanyaannya, waktu Adam memakan itu mati atau tidak? Jawab. Adam tidak mati. Berarti salah data. Sekarang, oke, saya bertanya, kalian jawab ya. Astagfirullahaladzim, ini orang benar-benar bahlul dah. Kalau begitu, kalau kalian mengatakan bahwa Bible salah data, coba kalian menyampaikan dari sisi Al-Quran. Udah aku jelaskan tadi dari Al-Quran. Kau nggak dengar ya, makanya kalau diskusi kau kayak inilah. Jangan kau bawa kebencian, bos. Yang kamu sampaikan itu hanya sepenggal-sepenggal. Saya kan tadi tanya. Kok sepenggal-sepenggal apa? Sepenggal-sepenggal. Tadi kan sudah aku jelaskan, oke? Kalau dari diam, makanya kau diam kalau orang menjelaskan. Kau pun bercakap cemana mau nyambung. Dengar dulu, karena kau diamlah. Tadi kau minta dijelaskan, aku mau jelaskan. Udah 2 kali aku menjelaskan. Ya, saya belum bertanya, makanya saya. Kau minta penjelasan dari versi Al-Quran kan? Ya udah kau diam. Saya tanya dulu. Oke, Al-Quran. Aduh. Dengar dulu, saya tanya dulu baru kamu jawab. Supaya udah tahu aku, kau tadi minta kau jelaskan dari versi Al-Quran tentang ini. Iya kan? Saya belum bertanya, Bang. Saya belum bertanya, tunggu dulu. Makanya saya tadi kan jelaskan. Kalau dari sisi kamu salah baru bertanya. Kau akui dari dulu. sisi Alkitabnya kalian tidak mau mendengar. Kau akui dulu datamu salah baru bertanya. Gak boleh bertanya sebelum akui salah. Data saya itu benar, cuma kalian kan tidak. Kalau benar, coba oke, benar katanya. Coba diulang Bang Blender. Kejadian 2:17 katanya benar. Diam dulu, dibaca lagi. Aku harus dikasih tobat di sini. Untuk menyampaikan. Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, pertanyaannya mati atau tidak? Ya. Kalau menurut kalian mati atau tidak? Kucluk. Lah, kan di situ saya sudah bilang dia tidak mati. Berarti salah data dong. Makanya saya bertanya. Kalian jawab kenapa ya. bertanya? Akui dulu salah data baru nanya. Enggak bisa. Akui dulu salah data baru nanya. Artinya benar kata iblis dong. Jadi dia ngikutin iblis dong. Kalian yang mau paksakan bahwa saya salah data. Kalian tidak Kejadian bisa paksakan. 3:4 itu Kalau iblis yang kalian bicara. paksakan, saya balik bertanya. Dibaca lagi. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tidak mati. Adam tidak mati. Berarti datanya salah. Mestinya tertulis begini. Pada hari kamu makannya, kamu saya salah. Tar dulu, mestinya diganti redaksinya. Pada hari kamu memakannya, pada hari kamu memakannya, kamu tidak mati. Ganti di situ. Kamu jelaskan dari datamu. Ganti redaksinya. Kalau kalian tidak mau terima data Dasar saya, kucluk. berarti kamu harus jelaskan dari datamu. Kan gitu, sederhana. Kalau kamu tidak mau terima data saya, kamu jelaskan dari datamu. Akui dulu data. Akui dulu, salah. Kamu ini kok otak nggak pakai ya? Kok akui data? Ya, Saya pada kan hari tertulis nih. Diulang lagi Bang Blender, diulang lagi. mati. Biar dia botak sekalian. Diulang lagi datanya. Ya, sekali lagi ya, aku jelaskan. Kau jangan longor Denko. Oke? Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Nyatanya Pertanyaannya, dia nggak mati atau tidak Adam dan Hawa ketika makan buah itu? Tidak. Ya udah, kita mau yang salah, selesai. Apalagi? Ya, Udah. itu menurut kamu kan? Itu menurut kamu kan? Loh. Sekarang saya Menurutku bertanya. pula lagi Boleh, kau. saya bertanya. Kasih kesempatan dong. Kalau gentle itu Cuma habis bertanya, saya percuma baru diskusi sama inilah, sama minyak bertanya. rem. Kamu udah tahu, kamu udah takut, kamu udah takut. Saya Bukan bertanya, takut. Kami Kamu takut. kami kamu ini nggak Kamu nggak jujur. Kamu nggak jujur, Nggak bro. jujur, saya udah jujur. Terus mau jujur seperti apa? Coba diulang lagi, dibaca lagi Bang Blender, nggak apa-apa. Sampai dia jujur. Gak usah terus di situ. Diam dulu, Jawab saya. dibaca lagi. Dibaca lagi. Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, mati atau tidak ketika makan buah itu? Tidak mati. Udah, kita mau salah. Data salah. Betul kata Yohanes 8:44, kamu bapaknya iblis. Data Betul, kan? salah gimana? Saya kan jawab. Kata Sekarang benar saya tanya kata kamu. Yesus, Sekarang kamu gini, bapaknya oke, saya tanya kalian. iblis. Satu aja Yohanes pertanyaan saya. 8:44. Sebentar, Yohanes Bang. 8:44 baca. Coba, Pepen, kamu diam dulu. Pertanyaan saya, satu aja. Coba sebutkan. Kenapa suruh dia? Tidak. Yohanes 8:44. Saya tidak akan Masalahnya itu pernah Yohanes 8:44. mempersilahkan Jelaskan kau dulu. bertanya kalau kau tidak jujur. Saya tidak akan pernah mempersilahkan kau bertanya kalau kau tidak jujur di sini. Bukan kami nggak bisa menjawab. Kamu harus jujur dulu. Kubacakan lagi. Tidak akan mampu. Baca lagi, baca terus. Tidak akan mampu untuk Kubacakan lagi sampai mencret kau. Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati ketika makan buah itu? Coba jelaskan tentang keturunan Adam dan Hawa. Coba jelaskan itu. Jelaskan dulu. Siksa dia, Blender. Kau Siksa jawab, dia, mati jangan. atau tidak? Siksa dia, siksa dia. Mati atau tidak? Jawab, Percuma kita mati jawab, atau tidak karena- ketika makan buah itu? Percuma kita jawab karena jawaban kita nanti tidak ada tempat dalam kepalanya. Percuma, ini orang gila kok. Gak usah. Kamu juga tidak Siksa aja menjawab. dia sampai dia sembuh. Siksa dia Blender sampai dia sembuh. Kalau enggak lempar piring, lempar piring. Kalau perlu lempar piring, siksa dia. Sekali lagi. Kejadian 2 nomor 17 ya. Ada dua ayat di situ ya. Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu, Adam Hawa. Kau makan buah itu, kau nanti mati. Pasti kau mati kalau kau makan buah itu. Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Nah, pertanyaannya, mati atau tidak? Pertanyaannya adalah siapa anak Adam dan Hawa? Pertanyaannya, mati atau tidak? Pertanyaannya adalah siapa anak Adam dan Hawa? Nah, pertanyaannya mati atau tidak? Ya, jawabannya adalah Jawab. siapa anak Adam dan Hawa? Pertanyaannya mati atau tidak Adam dan Hawa? Macet. Macet. Jawab dulu. Jangan-jangan sampai kau yang mati nih kami buat. Sampai kau yang mati kami buat. Hah? Kalau kamu jujur. Sekali lagi. Kabur dia. Kabur dia. Ku siksa kau. Kabur dia. Kalau dia jujur, Nggak mau jujur. Iya. buat apa kita Tadi. menjawab pertanyaan orang yang tidak jujur? Pasti dia tidak ada tempat kejujuran di hatinya, di kepalanya. Ya sudah, percuma toh. Kita siksa aja dia. Itu aja udah. Orang kayak gini harus disiksa dari memang. tadi itu bang. Dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Suaraku dobling ya? Enggak, maaf kalau mau minta sumbangan yang punya rumah nggak ada Bu, lain kali aja ya. Dasar lo. Kok suaraku dobling ya rasanya? Kagak, bagus itu madam. Masa sih? Bagus, mirip kok. Suara madam itu mirip suara perempuan loh.
Dasar lo, aduh. Kesel. Kok kalian besok nggak jadi ikut ya Bang tadi Andi? dia teman-teman ya, bentar madam ya. Bentar. Madam, Siap, aku siap. tutup tadi dari hasil diskusi tadi ya, madam ya. Jadi tadi pembahasannya ketika berawal ya, aku sampaikan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membawa kitab, ya, membawa kitab untuk menyesatkan kalian. Kitab terpecahnya dari Zabur, Taurat dan Injil terpecah, oke? Dan di dalam Bible kalian itu tadi sudah dari awal udah kukatakan, semua di dalam Bible itu terhina. Kalian dikatakan keturunan iblis, Nabi dihina, Tuhan dihina, Bunda Maria dihina, dan kalian juga disamakan seperti binatang. Nah, setelah itu datanglah Al-Quran, meluruskan itu semua, membantah Bible itu semua. Hei, tidak. Kalau versi Bible kalian, di situ dikatakan apa? Pada saat kau memakan buah itu pastilah engkau mati. Itu konsekuensinya. Al-Quran mengatakan ketika makan buah itu kau termasuk orang-orang yang zolim. Itu bantahannya, dibantah ya. Jadi Al-Quran datang. Siapakah yang membawa Bible kalian itu? Kita buktikan. Yang membawa Bible kalian itu adalah Paulus. Dalilnya mana? Roma 1 nomor 1. Aku Paulus dari hamba Yesus Kristus diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah. Siapakah yang membawa Al-Quran? Nabi Muhammad. Nah, kita buktikan antara dua ini siapakah yang nabi palsu. Pertama, dari sampulnya saja, silsilahnya saja Paulus sudah kalah dari silsilah. Yang namanya penyampai firman Tuhan harus memiliki akhlak yang baik, memiliki keturunan yang jelas. Nah, itu dari sini aja udah kalah. Poinnya udah kalah dari sini. Paulus itu tidak jelas siapa bapaknya, siapa. Kalau Nabi Muhammad, wah, akhlaknya, wah, nggak diragukan. Kalau kalian mau menyatakan Nabi palsu itu Nabi Muhammad, salah bos, salah besar, nggak bisa kalian buktikan. Nah, kemudian tadi apalagi dalilnya? Di sini kita buktikan, apalagi dalilnya? Yang kedua, bahwasannya Yesus mengatakan mengecam terhadap orang-orang Farisi. Hei orang Farisi, Matius 23 nomor 13, kaulah penyebab menghalang manusia untuk masuk ke dalam surga. Kaulah yang menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus terhadap orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Paulus. Udah jelas kan? Penyesalnya siapa? Paulus. Makanya tadi kalau memang kau mau jujur saja ya, itu kembali ketika saat Adam memakan buah itu, ada dua makhluk saat itu, iblis dan Adam, manusia. Nah, saat Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Kalau Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa bos? Keturunan siapa jadinya kalian kalau Adam dan Hawa mati? Tinggallah iblis, keturunan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak semula. Siapakah yang membunuhnya? Iblis. Manusia semula siapa? Adam. Yang membunuh siapa? Iblis. Dengan cara apa membunuhnya? Menggodanya. Di Kejadian 3:4, kau makan aja buah itu, sekali-kali kau nggak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati. Gitu cara membunuhnya. Sama kan? Nah, itulah dikorelasi. Kalau kau mau jujur, ayo kita bahas kitab biar dapat poinnya. Kita bahas kitabnya. Berarti kitabmu yang salah. Cuma dua pilihan. Kau tidak mungkin dikatakan keturunan iblis. Berarti kitabmu yang salah. Udah terima, ayo kita diskusi berlanjut membahas kitab. Itu aja poinnya. Kalau nggak mau jujur ya udahlah, ribut lah jadinya. Silakan lanjut madam. Tapi gini loh, kalau dia sebenarnya ini kan bukan kitab dia, ini kan Yudaism punya. Yudaism itu sebenarnya jawabannya masuk akal. Ada kata saat itu, ada kata yang akan datang. Penafsiran Rajak atau Yudaism itu, scholar Yudaism artinya apa? Saat Adam dan Hawa makan itu dia akan mati. Penjelasannya adalah dia hidup suatu saat nanti ke depannya dia akan diwafatkan. Begitu sebenarnya penjelasannya. Tapi dia nggak ngerti karena bukan kitab dia gitu Blender. Kalau pinter sih sebenarnya bisa dijawab itu. Karena nggak pinter, bukan kitab dia, kita hajar sekalian biar tambah blow on gitu. Dan berarti jelas mereka sendirilah yang menghina kitabnya dan menghina. Tadi dikatakan mati rohani, nggak ada tertulis mati rohani, kan menambai firman Tuhan. Yang penghujat itu kalian sendiri, kalian yang menghujat, bukan kami. Apa yang tertulis kok? Datang kalian tadi mati rohani, kan ngarang-ngarang namanya itu, kan menghujat namanya itu.
Kalian ciptakan sebuah narasi atau apa nama tafsiran mati rohani, kan kalian yang menciptakan itu. Menghujat enggak tuh? Menghujat kalian sendiri, bukan kami. Tetapi memang tendensi kebencian kalian terhadap Islam itulah yang membuat kalian nggak terima. Itu aja. Kalau sudah benci, bos, kalau udah benci, apapun yang disampaikan nggak pernah kalian mau dengar. Apapun itu, kebenaran itu pun nggak pernah peduli kalau sudah tendensi kebencian. Sama kebaliknya, kalau sudah suka, walaupun salah disampaikannya tetap benar di mata kau. Begitu juga lah kami, kalau udah sangat benci kau sama Islam, apa yang kami sampaikan nggak pernah kau terima. Kayaknya buang kebencian kau dulu itu kalau diskusi. Oke, kita iklan dulu. Teman-teman, ini kan komalnya seorang mualaf Julius nih gitu ya. Kok pada males-males ngasih kopi ya? Julius, biar nggak ngantuk kasih kopi lah. Biar komalnya juga berkembang gitu ya, teman-teman. Dikasih kopi gitu. Ya. Apapun dikasih gitu. Julius lagi pengen ngopi loh. Kopi kayak apa kayak kalau ada singa boy, kalau itu cakep itu. Lumayan lah buat ganti kopling mobil yang rusak. Siapa yang mau naik? Silakan. Iya, kemarin dia ke Jawa koplingnya rusak. Ada. Jadi las nggak permanen, ada aja. Ya silakan, Madam, ada yang mau disampaikan tadi, Madam? Iya. Kok gede banget sih suara gua? MC mode. Halo, tes. Wait. Buku apa? Jelasin, bukunya buku apa? Ini entar dulu, ini teman-teman di bawah ternyata nggak kenal hostnya. Hostnya ini adalah Julius HMC. Julius HMC. Beliau adalah seorang mualaf. Dia juga Cindo mualaf. Ganti-ganti namanya. Ya memang namanya agak aneh sih. Tapi suaranya nggak lazim lah. Udah dikenal oleh para Polikardus. Begitu. Tapi Host, gini ya. jelaskan bukunya itu tentang apa. Ini promosinya pun gantung-gantung.